Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran wa ba'du. Episode kali ini saya akan mengkisahkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah Nabi yang diangkat oleh Allah sekaligus menjadi Rasul. Kalau dilihat dari nasabnya, Nabi Nuh berada di dua tingkat di bawah Nabi Idris. Atau kalau disambungkan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Silsilahnya kalau diurut, Nuh bin Lami bin Matsyawalah bin Hanuh bin Yarat bin Mahlayil bin Qanin bin Anwash bin Syed bin Adam alaihissalam Abul Bashar. Sehingga Nabi Nuh kalau dilihat dari kewafatannya Nabi Adam dengan kelahirannya Nabi Nuh, menurut di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Qisasul Anbiya ini kurang lebih sekitar 146 tahun dari kewafatannya Nabi Adam lalu sampai ke lahirannya Nabi Nuh. Nabi Nuh oleh Allah diberikan umur yang panjang sebagaimana Nabi Adam. Nabi Adam umur kurang lebih sekitar 1000 tahun seperti yang dijelaskan kemarin episode sebelumnya. Nabi Nuh diberikan umur 950 tahun atau 1000 tahun kurang 50 tahun atau sama dengan 10 abad. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang umur dari Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa'akhadahumut tufanu wa hum zalimun fa'anjaynahu wa ashabus safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa umur Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50 tahun atau sama dengan 950 tahun. Nabi Nuh adalah nabi yang sangat penyabar. Sampai-sampai oleh Allah di dalam Al-Quran Nabi Nuh diberikan gelar abdan syakura, seorang hamba yang sangat bersyukur. Kenapa? Karena Nabi Nuh banyak mengalami cobaan-cobaan, musibah-musibah, malapetaka, godaan-godaan, khususnya dari kalangan umatnya sendiri, dari kaumnya sendiri. Dengan umur yang panjang 950 tahun, itu tentu Nabi Nuh mengalami banyak berbagai hal. Puncaknya Nabi Nuh selalu mengajak kepada umatnya, mengajak menyeru kepada umatnya untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Tapi apa yang terjadi? Umat Nabi Nuh selalu ingkar, bahkan selalu menentang terhadap perintah Nabi Nuh di dalam menyembah kepada Allah. Sampai pada suatu ketika Nabi Nuh oleh Allah diperintahkan untuk membuat bahtera atau kapal besar. Saat itu kalau di dalam keterangan Qisasul Anbiya dijelaskan bahwa umat Nabi Nuh mengolok-ngolok
mengejek, menghardik, mengumpat, bahkan mencibir Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh oleh Allah disuruh membuat bahtera kapal yang besar, dalam keadaan waktu itu dalam keadaan kemarau yang sangat panjang. Di tengah kemarau, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Maka dibuatlah kapal, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai sekian lama. Ketika kapal mau jadi, Nabi Nuh tetap menyerukan kepada umatnya, wahai umatku, mari menyembah Allah, mari menuju Allah, mari beribadah kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Umatnya tetap mengejek. Walaupun kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh sudah hampir selesai, bahkan pada akhirnya selesai, Nabi Nuh masih tetap mengajak kepada umatnya untuk supaya berbakti, beribadah, menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak syirik, tidak musyrik. Singkat cerita, akhirnya kapal bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh selesai. Nabi Nuh masih tetap mengajak lagi itu, wahai umatku, mari menuju Allah, mari. Terus begitu mengajak tanpa kenal lelah. Umatnya pun juga tetap begitu itu, ingkar, mengece-ngece, mengolok, mengejek terus itu. Akhirnya apa yang difirasatkan atau yang diwasiatkan oleh Nabi Adam kepada Nabi Syed ketika Nabi Adam belum selesai, bahwa Adam mengatakan bahwa pada satu ketika nanti setelah sepeninggal saya, kata Nabi Adam, maka akan ada taufan, akan ada banjir bandang besar. Dan betul, ketika Nabi Nuh sudah selesai membuat kapal, Allah maka menyerukan kepada Nuh, wahai Nuh, umatnya yang baik-baik, yang tidak ingkar kepada Allah, yang tidak ingkar kepadaku, kata Allah, ya silahkan suruh masuk ke dalam kapal. Maka disuruhlah umatnya itu suruh masuk ke dalam kapal, termasuk hewan-hewan berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan, berbagai macam hewan juga dimasukkan oleh Nabi Nuh ke dalam kapal besar itu. Nabi Nuh juga menyerukan kepada putranya Kan'an. Kan'an diajak oleh Nabi Nuh untuk menyembah, menyeru kepada Allah. Tapi Kan'an tidak mau, anaknya sendiri tidak mau. Kata Kan'an, saya akan, kalau ada banjir bandang besar, nanti saya akan lari ke atas gunung yang paling tinggi. Singkat cerita, akhirnya Nabi Nuh oleh Allah diperintahkan untuk kapal yang dibuatnya ini untuk dinahkodai bersama para kaum-kaum yang bersama Allah, yang menyembah Allah, yang tidak ingkar kepada Allah. Fa'akhadahumut tufanu, maka terjadilah taufan, banjir bandang besar itu. Hampir seluruh daratan di dunia ini luluh lantak, habis kena banjir bandang, taufan pada masa Nabi Nuh itu. Fa'anjaynahu wa ashabus safinah wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Hanya orang-orang yang masuk ke dalam kapal itu yang diselamatkan oleh Allah. Sampai akhirnya banjir bandang itu surut dan selesai. Maka diakhiri di dalam ayat itu, waja'alnaha ayatan lil alamin. Ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap semesta alam. Nabi Nuh adalah nabi yang memang betul-betul sangat penyabar. Termasuk di dalam umur yang sangat panjang itu, Nabi Nuh selalu berpuasa. Puasa Nabi Nuh itu puasa shaumud dahri, puasa tahunan. Hanya Idul Fitri dan Idul Adha yang tidak puasa Nabi Nuh.
Ini sesuai dengan keterangan di dalam kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Singkat cerita, dari cerita Nabi Nuh ini bisa kita ambil faedah, bisa kita ambil hikmah bahwa kadang-kadang kita berhadapan dengan orang banyak, berhadapan dengan umat, berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan kaum. Apa yang dilakukan oleh kaum ketika pada masa Nabi Nuh bisa saja terjadi pada hari ini. Ada orang yang ingkar, ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, ada orang yang menyepelekan azab Allah. Makanya la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau misalkan sekarang terjadi kerusakan di muka bumi, terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi gunung meletus, terjadi fenomena-fenomena alam yang lain, itu bisa juga karena ulah manusia, atau memang karena Allah memang memberikan ujian kepada kita, sehingga kita sebagai hamba Allah tetap harus selalu memohon, meminta perlindungan kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak putus-putusnya kita mengharap ridho Allah. Untuk itu, sebagai ibrah pelajaran dari sirah atau perjalanan sejarah kisah Nabi Nuh alaihissalam, mudah-mudahan kita ini saat ini, umat saat ini semuanya bisa mengambil ibrah bahwa kita tidak boleh menyepelekan kekuasaan Allah. Bisa jadi Allah memberikan musibah, memberikan azab, memberikan bala kepada orang-orang yang ingkar kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka, termasuk kita semua ini mudah-mudahan dijauhkan dari segala apa yang merusak terhadap lingkungan, merusak terhadap diri kita, merusak terhadap keluarga kita. Semoga Allah menjaga kita semua. Cukup sekian sirah atau kisah cerita Nabi Nuh alaihissalam ini, semoga bisa diambil hikmahnya, semoga bermanfaat dan barakah. Wa akhiran wal musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.